Ini ya kita bakal bahas terkait materi fisiologi kardiorespirasi. Jadi kita bakal belajar sama-sama terkait gimana sih fisiologi dari kardiorespirasi itu. Nah, sebelumnya di sini kita recall dulu nih kira-kira menurut teman-teman kalau misalnya terdengar kata-kata kardiorespirasi yang terlintas di pikirannya apa? Boleh kasih pendapatnya dengan open mic boleh atau lewat kolom chat juga boleh. Kalau misalnya terdengar kardiorespirasi, kira-kira apa? Boleh lewat. Jadi Ya? menjawab mungkin ini ya kemampuan sistem peredaran darah untuk pernafasan untuk membagikan oksigen. Iya, betul banget. Jadi kardiorespirasi itu bisa kita lihat dari sini ya. Di sini ada organ utamanya, organ paru-paru dan juga organ jantung. Nah, di mana kardiorespirasi ini sebenarnya kolaborasi dari dua organ utama ini. Jadi sebenarnya kita tahu ya, paru-paru ini dia berfungsi untuk sebagai tempat pertukaran gas dan juga jantung sebagai alat pemompa darah. Nah, pada saat jantung itu memompakan darah ke seluruh tubuh kita, darah kita ini akan membawa oksigen dan juga nutrisi. Nah, jadi oksigen ini kan kita dapatkan dari pada saat kita proses pernapasan. Kita dapatkan dari awal kita bernafas, kemudian hingga nanti sampai ke paru-paru di alveolu akan terjadi pertukaran gas antara oksigen dan juga karbon dioksida, di mana pertukaran gas ini ya nanti akan meliputi difusi dan juga transport aktif. Jadi betul banget, kardiorespirasi ini adalah kemampuan dari sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan dalam memenuhi kebutuhan oksigen kita pada jaringan otot selama kita melakukan aktivitas. Jadi kita melakukan aktivitas sehari-hari itu, suplai energinya adalah salah satunya dari oksigen dan juga nutrisi. Maka dari itu sistem kardiorespirasi ini bakal kita bahas satu-satu ya. Oke, jadi yang pertama, jantung sebagai pompa. Nah, kalau kita recall sebelumnya, jantung kita ini secara anatomi terbagi menjadi 4 ruang. Ada atrium kanan, kemudian ada ventrikel kanan, dilanjutkan ventrikel kiri, dan atrium kiri ya. Jadi pada dasarnya jantung kita itu ada dua sisi, ada sisi kanan dan juga ada sisi kiri, di mana sisi ini memang dibatasi oleh sekatnya. Kalau kita review ke anatomi kemarin, jantung kiri itu, nah ini juga bisa kita lihat di gambar ya, kalau jantung kiri itu dia punya otot yang lebih tebal. Fungsinya di sini adalah otot yang lebih tebal ini berkaitan dengan bagaimana fungsionalnya jantung kiri. Jadi jantung kiri itu dia berfungsi untuk memompakan darah dari pulmonal ke sistemik. Artinya darah yang dari pulmonal atau darah yang dari paru-paru yang kaya akan oksigen itu akan masuk ke jantung kanan, kemudian jantung kanan melalui dari atrium kanan akan memompakannya ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka dari itu di sini jantung kiri ini dia mempunyai otot yang lebih tebal. Fungsinya adalah untuk sebagai kekuatan atau juga sebagai kecukupan massa otot itu untuk mampu memberikan tekanan yang besar terhadap darah agar bisa sampai ke tempat yang dituju. Misalnya kalau misalnya ke kaki itu mungkin dalam hal transportnya itu lebih rendah daripada transport ke kepala. Jadi kalau pada saat mau mengalirkan darah dari jantung ke kepala itu membutuhkan tekanan yang lebih besar. Sehingga di sininya memang secara anatomi jantung kiri ini dia memiliki otot yang lebih tebal dan juga lebih besar. Kemudian jantung kiri ini dia kaya akan oksigen. Karena pada jantung kiri ini tadi ya, dia berasal dari paru-paru. Jadi dari paru-paru itu kaya akan oksigen yang dibawa oleh seluruh arteri ya, kecuali arteri pulmonalis. Karena arteri pulmonalis ini dia dibawa dari seluruh tubuh untuk masuk ke atrium kanan yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian kita balik ke jantung kanan. Kalau tadi jantung kiri dia memompakan darah dari paru-paru ke seluruh tubuh ke sistemik. Di sini jantung kanan dia memompakan darah dari sistemik ke pulmonal. Nah, darah ini kaya akan karbon dioksida. Jadi seluruh vena itu kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis ya, seperti pada di sini ada vena pulmonalis. Vena pulmonalis ini dia membawa darah dari paru-paru. Nah, ibaratnya di sini ada paru-paru.
menuju ke ventrikel kanan untuk kemudian ditransfer ke ke ventrikel kiri, kemudian ke atrium kiri untuk dibawa ke seluruh tubuh ya. Jadi untuk jantung ini, jantung sebagai pompa, jadi dia ada perbedaan antara jantung kiri yang memompakan darah dari pulmonal ke sistemik, kemudian jantung kanan yang memompakan darah dari sistemik ke pulmonal. Baik, selanjutnya di sini ada organ paru-paru. Jadi seperti yang kita tahu ya, organ paru-paru kita ini ada dua. Jadi ada di kiri dan juga di kanan yang dibatasi oleh dinding toraks. Nah, paru-paru ini dia berfungsi sebagai pertukaran gas antara darah dan juga atmosfer, di mana pertukaran gas ini tersebut bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi oksigen ini bagi tubuh kita itu fungsinya untuk suplai energi. Jadi pada saat kita melakukan aktivitas, itu pada dasarnya nanti akan dibahas ada transport oksigen. Transport oksigen inilah yang nanti kalau oksigennya sudah masuk ke jaringan interstisial, nanti akan mengalami metabolisme juga dengan karbohidrat sehingga menjadi suplai energi. Kemudian juga karbon dioksida ini akan dikeluarkan oleh tubuh melalui peredaran darah juga. Jadi selama proses pernafasan itu, saat kita menghirup nafas, kemudian menghembuskan nafas, di sini terjadi relaksasi dan kontraksi otot-otot dari dinding toraks. Kita bahas satu-satu terkait proses pernafasannya ya. Nah, di sini pada saat kita dalam keadaan istirahat, jadi di sini dalam keadaan relaksasi, kemudian pada saat kita inspirasi, mungkin teman-teman boleh sambil coba saat kita inspirasi, saat kita menarik napas, memasukkan udara ke tubuh, ke paru-paru kita ya. Jadi kalau kita mau masukin udara ke paru-paru, itu otomatis paru akan mengembang supaya fungsinya agar ada udara yang masuk ke paru-paru. Pada saat pengembangan paru-paru ini terjadi kontraksi dari beberapa otot. Jadi yang pertama ada otot diafragma yang memanjang. Fungsinya apa? Jadi kayak kalau misalnya kita analogikan, karena si paru-paru ini dia mau berkembang, mau memberikan space agar udara bisa masuk ke dalamnya, jadi diafragma yang awalnya dia cekung ke atas atau cembung ke atas, jadi dia memberikan space untuk paru-paru, dia memanjang. Dengan memanjangnya diafragma, maka paru-paru akan membesar, sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru saat kita melakukan inspirasi. Kemudian selain otot diafragma yang memanjang yang memberikan space untuk paru-paru membesar, otot interkostal eksterna juga membusungkan dada ke samping. Jadi ketika kita inspirasi, bisa kita coba saat kita inspirasi, kita bernafas ya, kita mau menghirup nafas, kita bisa merasakan ada perkembangan, ada otot kita rasanya yang di bagian dada itu membusung ke samping. Fungsinya juga sama, jadi otot interkostal eksterna maupun diafragma, dia berkontraksi ke memanjang dan juga ke samping, itu fungsinya untuk memberikan rongga, untuk memberikan space untuk paru-paru bisa mengembang sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru. Dan juga otot-otot leher menarik dinding toraks ke anterior atas. Jadi saat kita inspirasi ya, itu kita bisa merasakan dinding toraks kita tertarik ke atas. Itu fungsinya dari otot-otot leher. Nah, kemudian bagaimana pada saat kita melakukan ekspirasi? Jadi pada saat kita melakukan ekspirasi, otot yang berkontraksi adalah otot abdomen yang mengangkat diafragma ke atas. Jadi kan pada saat kita ekspirasi, itu kita menghembuskan lagi nafas, menghembuskan lagi udara keluar, yang berarti kondisi paru-paru yang di dalam itu mengempis. Jadi disitulah fungsinya si diafragma ini tadi yang tadinya memanjang, memberikan space untuk paru-paru mengembang. Pada saat ekspirasi, diafragma ini akan berelaksasi dianya. Kalau tadi abdomennya yang berkontraksi, maka pada saat ekspirasi, diafragmanya yang berelaksasi kembali ke bentuk awal. Sehingga paru-paru mengempis, udara keluar dari paru-paru ke atmosfer. Selain abdomen, diafragma, di sini juga ada otot interkostal interna ya, yang fungsinya untuk membusungkan dada ke depan. Jadi begitu untuk fisiologinya saat kita inspirasi, kita ekspirasi, di sini ada keterkaitan dengan otot-otot dinding toraks, di mana otot-otot ini akan, kalau misalnya kita inspirasi, dia akan memberikan space untuk
paru-paru agar dapat mengembang, kemudian mengempis ketika kita ekspirasi atau kita menghembuskan nafas.